Selamat datang kembali. Hari ini kita akan fokus ke satu bab yang menarik banget nih. Bab 23 dari buku The Storyteller's Secret. Ini cerita soal wirausahawan Charles Michael Yim yang bikin sejarah di Shark Tank. Misi kita kali ini, ya kita mau bongkar bareng gimana sih cerita yang disusun rapi itu bisa jadi kunci sukses. Bahkan di situasi kayak Shark Tank yang tekanannya tinggi banget. Oke, mari kita mulai kupas tuntas. Ya, yang paling krusial di bab ini menurut saya itu nunjukin bukti kuat ya. Jadi di momen-momen penting kayak presentasi ke investor, cerita yang nyentuh emosi itu bisa jauh lebih ngena daripada sekedar data. Kita bakal lihat nanti gimana persisnya Yim ini pakai narasi buat bikin presentasinya itu jadi legendaris gitu. Bukan cuma soal produknya, tapi gimana dia ngebungkus ceritanya. Oke, jadi bab ini ngenalin si Charles Michael Yim ini ya. Ternyata bakat ceritanya itu udah kelihatan dari kecil loh. Ada cerita menarik waktu dia masih kecil, jual kartu basket unik caranya, ditaruh di kantong coklat misterius, harganya $4. Dia kasih iming-iming, salah satunya ada kartu rookie Michael Jordan yang harganya mahal banget. Intinya dia udah bikin hook kan, pancingan cerita mini gitu yang bikin orang jadi penasaran. Nah, itu dia. Itu contoh awal yang bagus banget. Dia kayaknya udah punya pemahaman intuitif gitu ya. Gimana caranya bikin orang penasaran, bikin antisipasi. Jadi bukan cuma jual barang, tapi jual kemungkinan. Jual cerita mini tentang potensi menang. Cerdas banget sih untuk anak seusia itu. Dan ini jadi fondasi penting kayaknya. Betul. Nah, kemampuan cerita ini diasah terus sampai akhirnya bawa dia ke panggung besar. Momen krusial di Shark Tank. Yim datang, dia minta investasi $250.000 buat produknya, Breathometer. Cara dia nge-pitch presentasi singkatnya ke investor itu, ini studi kasus yang luar biasa. Tepat sekali. Dan dia nggak buang waktu langsung jelasin teknis produknya. Strateginya itu dimulai dengan bangun koneksi dulu. Iya, betul. Diawali dengan ngelukisin skenario yang akrab banget buat kita semua. Suasana pesta, makan malam, kumpul sama temen, minum champagne. Dan gak cuma cerita loh, dia bahkan sampai nasi para juri, para sharks itu, segelas champagne. Ini kan langsung narik mereka ke dunianya dia. Itu langkah brilian sih secara psikologis. Ngasih sampein itu bukan cuma soal ramah tamah ya, tapi efektif banget buat nurunin pagar pertahanan para juri sebelum Yim masuk ke inti masalahnya. Mereka jadi kayak bagian dari cerita, bukan cuma nonton. Nah, setelah suasananya dapat, baru dia identifikasi masalahnya. Masalah yang universal banget. Rasa khawatir, kita ini cukup sadar nggak sih buat nyetir abis minum? Terus, betapa nggak praktisnya alat breathalyzer yang lama? Yang gede, kikuk gitu ya kan? Penyorotan rasa sakit ini penting banget dalam struktur cerita. Dia bikin masalah itu jadi terasa personal, relevan buat semua orang di ruangan itu, termasuk para sharks. Baru setelah itu, dia tampilin pahlawannya, Breathometer. Kontrasnya langsung kerasa banget. Dia tunjukin alatnya, kecil, muat di saku, tinggal colok ke smartphone. Demonstrasinya juga, sangat visual dan simple. Colok, buka aplikasi, tiup sebentar, hasilnya langsung keluar. Meyakinkan banget. Iya, demonstrasi visual itu kuncinya. Bikin solusi jadi terasa nyata, gampang diakses, kredibel. Kerumitan alat yang lama itu langsung kayak terlupakan gitu aja. Dia nunjukin bukan cuma cerita. Dan nggak berhenti di situ. Yim nambahin lagi nilai lebihnya. Aplikasinya bisa ngasih tahu perkiraan kapan kita sadar lagi, bahkan bisa bantu pesen taksi. Presentasinya ditutup dengan visi yang lebih gede, membantu orang membuat keputusan lebih cerdas dan aman. Satu napas setiap waktu. Keren. Coba perhatiin deh, semua elemen klasik cerita ada di situ. Ada karakter yang relatable, ya kan Anda, teman-teman Anda, terus ada konflik, risiko nyetir, alat lama yang repot, dan ada resolusi yang elegan, breathometer. Ditambah lagi, dibungkus sama misi mulia. Ini formula yang kuat banget. Iya, di buku ini dikutip juga kata-kata Barbara Corcoran, salah satu juri Shark Tank. Dia bilang cerita itu segalanya. Ceritain kisah hebat soal gimana Anda mulai dan visi Anda, baru kita bisa ngobrol. Presentasi Yim ini persis kayak gitu. Dia nggak cuma jualan alat, tapi jualan narasi. Narasi soal keamanan, kemudahan, keputusan cerdas. Dan ini menggarisbawahi poin penting banget ya, dalam konteks kayak nyari dana gitu. Narasi yang Anda bangun itu seringkali sama pentingnya. Atau bahkan mungkin lebih penting dari data mentah. Cerita itu ngasih konteks, ngasih makna, dan ngasih daya tarik emosional ke fakta dan angka.
Yim menang karena dia berhasil ngebungkus inovasinya dalam cerita yang, wah, susah ditolak. Jadi, apa nih pelajaran utamanya buat Anda yang dengerin? Kisah Charles Yim di Shark Tank ini contoh nyata banget soal kekuatan cerita yang disusun rapi. Dengan karakter yang mudah dipahami, konflik yang jelas, solusi yang memikat, itu bisa jadi luar biasa persuasif. Kuncinya juga ada di detail-detail spesifik yang bikin ceritanya hidup. Kayak tadi, syampanye, perbandingan ukuran alat, demo langsung, semua itu ngubah ide yang mungkin kesannya teknis jadi sesuatu yang sederhana, gampang diingat, dan dampaknya kuat. Jadi ini bukan cuma soal apa yang Anda katakan, tapi gimana Anda mengemasnya dalam sebuah narasi. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Ketika Anda perlu meyakinkan seseorang soal ide atau gagasan Anda, apakah Anda cuma nyajiin data dan fitur aja? Atau, apakah Anda meluangkan waktu buat bangun cerita yang utuh? Yang benar-benar narik mereka masuk, nyentuh emosi mereka. Kayak yang dilakuin Charles Yim dengan, efektif banget itu. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya. Sampai jumpa di sesi kupas tuntas kita berikutnya.